Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa usalli wa sallimu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat channel BEM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan dunia ini dan kita disehatkan serta diselamatkan dunia dan akhirat, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita dikumpulkan dalam kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dunia ini kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan perintahan-perintahannya, dan kita menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pada video kali ini ikhwan fillah, saya akan membahas tentang keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah saya akan berikan amalan solawat yang mana amalan solawat ini sangat dahsyat, bahkan terutama kita bacakan di malam Jumat terakhir bulan Sya'ban supaya kita mendapatkan keberkahannya. Namun sebelum saya lanjut, yang belum bergabung di channel BEM TV bisa menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perintahan bersolawat, Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maksud ayat ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Kedudukannya di langit, di mana malaikat bersolawat untuknya, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk bersolawat dan salam untuknya, agar pujian tersebut berkumpul untuknya dari seluruh alam, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Zalaul Afham, yang artinya bahwa jika Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Rasulnya, maka hendaklah kalian juga bersolawat dan salam untuknya, karena kalian telah mendapatkan berkah risalah dan usahanya seperti kemuliaan di dunia dan akhirat, karena umat Nabi Muhammad umat yang paling mulia. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak pendapat tentang pengertian solawat untuk Nabi Muhammad SAW, dan yang benar adalah seperti apa yang dikatakan oleh Abul Aliyah. Sesungguhnya solawat dari Allah itu berupa pujian bagi orang yang bersolawat untuk beliau di sisi malaikat-malaikat yang dekat. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dengan komentar yang kuat, dan ia adalah mengkhususkan dari rahmatnya yang bersifat umum. Pendapat ini diperkuat oleh Syekh Muhammad bin Utsman. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qadhi Abu Bakar bin Bakri berkata, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan makhluknya untuk bersolawat dan salam untuk Nabi, dan tidak menjadikan itu dalam waktu tentu saja. Jadi yang wajib adalah hendaklah seorang memperbanyak solawat dan salam untuk beliau dan tidak melalaikannya. Waktu-waktu yang disunahkan dan dianjurkan membaca solawat dan salam untuk Nabi alaihissalam, diantaranya satu, sebelum berdoa, karena ada hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, dan Hakim, yang artinya bila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia memulai dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersolawat untuk Nabi, kemudian berdoa setelah itu dengan apa yang ia inginkan. Dalam hadis yang lain, ad-du'a'u mahjubun hatta yusalli ad-da'i 'ala nabi, yang artinya doa itu akan terhalang hingga orang yang berdoa itu bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun doa kita, Allah akan hijab, Allah akan halang selagi kita belum bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Doa itu memiliki rukun-rukun, sayap-sayap, sebab-sebab dan waktu-waktu. Bila bertepatan dengan rukun-rukunnya, maka doa itu menjadi kuat. Bila sesuai dengan sayap-sayapnya, maka ia akan terbang ke langit. Bila sesuai dengan waktu-waktunya, maka ia akan beruntung. Dan bila bertepatan dengan sebab-sebabnya, maka ia akan hasil. Adapun rukun-rukunnya adalah menghadirkan hati, perasaan tunduk, ketenangan, kekhusyuan, dan ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayap-sayapnya itu adalah kejujuran, waktu-waktunya adalah di saat sahur, dan sebab-sebabnya adalah sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Ketika menyebut, mendengar, dan menulis nama beliau, kita ucapkan sholawat. Karena ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, celakalah seorang yang mana namaku disebut di sisinya, lalu ia tidak bersolawat untuk. Memperbanyak solawat di hari Jumat atau malam Jumat itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang artinya, sesungguhnya di antara hari-hari yang paling afdal adalah hari Jumat, maka perbanyaklah solawat untukku pada hari itu, karena solawat kalian akan sampai kepadaku. Maka dengan itu kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, terutama di malam Jumat ini, yang mana malam Jumat malam yang paling utama. Di dalam kitab Ihya dijelaskan Ayyamul Fadilah, malam Jumat itu adalah hari-hari atau malam-malam yang sangatlah banyak keutamaannya. Di antaranya membaca solawat. Ada hadis yang mana kata Rasulullah, perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di malam Jumat. Nah, adapun yang saya akan berikan salawatnya di malam Jumat terakhir bulan Sya'ban ini, maka kita bacakan salawat Ibrahimiyah, yang mana salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Maka bacakan salawat itu. Karena apa? Karena salawat yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya itu adalah salawat Ibrahimiyah, salawat yang paling utama. Sehingga salawat itu dibacakan di waktu-waktu ketika kita sholat, dan sholat itu dijadikan rukun di dalam sholat kita. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan salawat di malam Jumat. Maka kita bertawasul dengan amalan salawat tersebut. Hajat-hajat kita semoga terkabulkan. Yang mempunyai hutang semoga Allah terlunaskan. Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya, dan kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka dengan itu ikhwan fillah, di malam Jumat terakhir bulan Sya'ban, kita perbanyak membaca sholawat Ibrahimiyah sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.